tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut sumber Babat, pembawa dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa antara abad ke-14 sampai ke-16, mereka dikenal dengan Wali Sanga. Perlu kalian ketahui, jumlah mereka bukan 9, tapi banyak. Dan mereka ada yang hidup tidak sejaman. Di antara Wali Songo yang terkenal adalah 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ngampel, Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel Tinggal di Bonang, dekat Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Derajat atau Syarifuddin juga putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. 5. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yaitu Raden Paku yang berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 6. Sunan Kalijaga putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 7. Sunan Kudus atau Jafar Syadik putra Raden Usman Haji berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berkedudukan di Cirebon. Mereka menggunakan gelar Sunan. Satu sama lain mempunyai keterkaitan. Bila tidak dalam ikatan darah, dapat juga karena pernikahan atau dalam hubungan guru murid. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal penyebar agama Islam antara lain adalah Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Muria. Peninggalan para wali di Jawa diantaranya berupa masjid, Instrumen gamelan, cerita wayang kulit, dan tradisi grebek maulid. Masjid Demak adalah masjid peninggalan Sunan Kalijaga. Menurut sejarah, masjid ini dibangun pada tahun 1477 Masehi. Ciri khas masjid ini antara lain atap masjid berbentuk atap tumpang. Merupakan ciri khas masjid-masjid kuno awal yang ada di Indonesia. Bentuk atap seperti ini mirip dengan bentuk bangunan Meru yang biasa terdapat pada bangunan pura dalam agama Hindu. Hal ini menunjukkan adanya percampuran unsur-unsur budaya Islam dengan budaya sebelumnya, yaitu Hindu. Keistimewaan lain dari masjid ini memiliki 4 buah tiang besar yang disebut Soko Guru yang merupakan sumbangan dari para wali. Tiang yang berada di sebelah tenggara adalah merupakan sumbangan dari Sunan Ampel. Tiang bagian barat daya adalah sumbangan dari Sunan Gunung Jati. Lalu, tiang yang berada di sebelah barat laut adalah sumbangan dari Sunan Bonang. Sedangkan tiang yang di sebelah timur laut adalah sumbangan dari Sunan Kalijaga. Tiang sumbangan dari Sunan Kalijaga merupakan salah satu keistimewaan dari Masjid Demak. Konon tiang tersebut terbuat dari kumpulan tatal atau potongan-potongan kayu yang diikat menjadi satu.
Nah, masjid yang satu ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Kudus. Keistimewaan dari masjid ini terletak pada bentuk menaranya yang mirip balik pukul yang ada di Bali. Selain masjid, peninggalan para wali ada juga yang berbentuk karya seni dan tradisi-tradisi Islam, seperti Sunan Kalijaga mempelopori upacara grebegan Maulid untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta yang dikenal dengan Sekatenan. Selain di Yogyakarta, perayaan ini dikenal pula di Surakarta dan Cirebon. Wayang kulit yang telah dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bonang sebagai salah satu instrumen gamelan karya Sunan Bonang. Selain itu, beliau menciptakan suatu tembang yang dikenal dengan nama tembang Tombo Ati. Secara umum, peran para wali sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam, pendukung, pembantu, dan penasehat pada kerajaan-kerajaan Islam, pengembang kebudayaan daerah dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang, beliau-beliau toleran sekali pada budaya lokal, budaya sebelum Islam berkembang. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang kepercayaannya. Maka, mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga pandai dan mampu mengerti lingkungan. Dalam dakwah pun, Sunan Kalijaga mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Wali yang pernah menjabat panglima perang ini adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu penasehat dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Selain itu, beliau pun menjabat sebagai hakim militer. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga pun menjadi pendukung penasehat kerajaan Demak. Sunan Giri atau Prabu Satmata mendirikan kerajaan Giri pada tahun 1485. Beliau membangun kekuatan perdagangan dan penyebaran agama. Giri mencapai puncaknya pada masa Sunan Prapen 1548 hingga 1605. Beliau mengembangkan Islam ke berbagai pelosok di Jawa Timur, bahkan ke Banjarmasin, Pulau Lombok, Pulau Hitu, dan Pulau Ternate. Sunan Prapen adalah negarawan yang memiliki harisma agamis. Peran Giri berakhir akibat serangan kerajaan Mataram Islam masa Sultan Agung berkuasa. Pesantren Giri sering dikunjungi oleh berbagai pelosok di tanah Jawa, bahkan dari Lombok, Madura, Kalimantan, Makassar, Hitu, dan Ternate. Boleh dikatakan, Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu bangsa Indonesia di bidang pendidikan agama Islam. Seperti yang lain-lainnya, metode dakwah yang dilakukan para wali sangatlah efektif. Sebagai contoh, sebagian besar adipati di Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga.
Di antaranya Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang yang sekarang Kota Gede Jogja. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan berbagai cara dan berbagai media. Selain melalui perdagangan, proses penyebaran dan perkembangan Islam juga melalui perkawinan. Contohnya, perkawinan antara Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, putra Tumenggung Wilatikta. Juga melalui pendidikan, di mana para ulama mendirikan pesantren, antara lain pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri. Ada pula yang melakukan dakwah dan dengan menggunakan kesenian, yaitu seni bangun dengan membangun masjid dan mimbar. Seni ukir contohnya, ukiran yang ada di Masjid Demak, seni pahat, dan seni tari. Sunan Kalijaga telah menggunakan wayang sebagai cara penyebaran agama Islam. Toleransi pada budaya lokal adalah kunci keberhasilan diterimanya Islam secara baik oleh kalangan masyarakat atas maupun kalangan bawah yang masih memeluk agama Hindu-Buddha waktu itu. Islam mudah dipahami dan diamalkan. Seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus percaya bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap. Jadi unsur kultur atau budaya dalam mengenalkan Islam banyak dilakukan. Contohnya adalah penataan lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid. Semua ini adalah diyakini sebagai karya para wali. Mereka menyesuaikan ajaran agama Islam dengan menggunakan budaya dan tradisi masyarakat sebelumnya, yaitu tradisi Hindu-Buddha. Semua itu dilakukan oleh para wali agar agama Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat.